adalah suatu kondisi kegawat daruratan ya, khususnya pada bidang kardiovaskuler. Ya. Shock kardiogenik sendiri secara epidemiologi, walaupun diagnosisnya semakin cepat, tetapi karena kadang-kadang terjadi komplikasi yang tidak terlihat secara klinis, maka angka kematian itu masih tetap tinggi sampai sekarang ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua sebetulnya, tidak hanya di divisi kardiovaskuler, tetapi juga mulai dari dokter-dokter general physician itu yang menemukan kasus atau bertemu kasus, berhadapan dengan kasus lebih dahulu di awal, sehingga bisa mendiagnosis secara lebih dini dan memberikan pertolongan yang tepat untuk mencegah angka mortalitas dan kecacatan setelah kejadian shock kardiogenik ini. Nah, apa-apa yang disebutkan dalam shock kardiogenik sebetulnya secara per definitionem itu kita agak sulit ya mendefinisikannya. Ini adalah suatu kondisi di mana terjadi hipoperfusi. Ya, kuncinya hipoperfusi organ ya, akibat rendahnya atau menurunnya cardiac output. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai rendah atau turunnya cardiac output, maka hasil yang terlihat adalah sebetulnya tekanan darah yang cenderung menurun, ya, di mana kita tahu standar tekanan darah yang normal di bawah 110 sistolik, ya, di bawah 70 sistolik. Nah, pada yang disebut shock kardiogenik, maka tekanan darah sistolik itu dibakukan di bawah 90 mm air raksa. 90 mm air raksa. Jadi kita bisa tahu bahwa pada shock kardiogenik salah satu parameter objektifnya adalah hipotensi. Ya. Hipotensi, kemudian hipotensi yang bagaimana akan lebih cenderung mengarah ke cardiogenic shock kalau dia di bawah 90. Karena rentang hipotensi itu tadi kan mulai di bawah 110. Ya, jadi ingat, harus dibedakan antara hipotensi sendiri dengan shock kardiogenik. Shock, ya, dengan shock secara umum ya. Jadi hipotensi itu bisa mencakup shock, tapi shock itu belum tentu dia masuk ke kriteria hipotensi. Jadi batasan 90 tadi sebetulnya itu akan memudahkan kita. Oh, kalau di bawah 90 ini adalah kondisi shock. Satu parameter objektif ya. Nah, kemudian penyebab terbanyak dari kematian ya, cause of death adalah shock kardiogenik. Bagaimana? Karena dia sering merupakan satu presentasi klinis setelah seseorang mengalami acute myocardial infarction ya. MI ini myocardial infarction ya. COD adalah cause of death ya. Kemudian kita tahu bahwa di myocardial infarction itu ada yang disebut STEMI, ada yang non STEMI ya. Nah, pada yang STEMI karena memang dia transmural, lapisannya tidak semua, maka kejadian kematian itu bisa antara 5 sampai 8%. Pada yang non STEMI, ya, karena subendokardial lapisannya, kisaran angka kematian itu ada di 2,5%. Ya.
Jadi kita bisa lihat nanti kalau misalnya kita bertemu dengan pasien dengan dugaan infak miokard akut dengan gambaran EKG yang khas, STEMI, maka kita bisa bertindak lebih agresif untuk mencegah kecacatan dan kematian dengan dasar dari data-data epidemiologi yang ada ya. Nah, kejadian dari shock kardiogenik sendiri itu menurun, ya. Sebetulnya sudah banyak menurun karena orang bisa mengcounter di pertama, ya. Tetapi tingkat kematiannya masih tinggi, masih mendekati angka 50%. Jadi dari kasus-kasus itu yang mengalami shock kardiogenik masih kisarannya sekitar 50% mengalami kematian. Nah, kenapa? Mungkin nanti bisa kita lihat di sini ya. Apa saja etiologi ya, penyebab yang paling sering dari shock kardiogenik ini. Yang pertama adalah myocardial infarction. Ya. Ya. Jadi infak miokard akut itu akan menyebabkan disfungsi dari left ventricle. Ya. Disfungsi dari left ventricle. Kita tahu left ventricle itu fungsi utama adalah pumping. Jadi di sini ada pumping failure sebetulnya ya, pumping failure. Nah, sehingga dia menyebabkan penurunan perfusi dan menyebabkan cardiogenic shock ya. Kemudian penyebab yang paling sering lainnya adalah kolapsnya hemodinamik ya, yang berlangsung secara mendadak akut ya. Misalnya ada ruptur dari apa? Dari katup mitral, ruptur dari wall, dinding, dari sekat, ya, dari muskulus papilaris dan seterusnya. Tetapi itu memang sebetulnya mengikuti paling banyak akibat dari myocardial infarction. Ya. Nanti di dalam kompilasi bisa kita lihat ya. Nah, kedua, ruptur itu juga bisa misalnya terjadi akibat trauma. Misalnya ya, kalau Anda baca di literatur online, di Medscape ya, kemudian banyak lagi ya, Anda bisa temukan case-case yang membahas mengenai ruptur akibat trauma langsung, trauma toraks. Ya, pada pemain bola ya, pemain sepak bola yang menahan bola secara tidak sengaja di dadanya, di toraksnya ya, itu bisa mengakibatkan ruptur di di konstruksi dari jantungnya ya, atau mungkin dalam perkelahian atau olahraga bela diri ya, pertandingan tidak sengaja tendangan atau pukulan itu mengenai dinding toraks ya, khususnya di daerah tempat jantung berada ya, itu bisa menyebabkan ruptur. Kemudian etiologi yang lain adalah yang disebut iatrogenik. Iatrogenik ini adalah suatu kondisi sebagai akibat dari tindakan kita di bidang medik. Ya. Kita misalnya mau melakukan suatu tindakan membersihkan luka. Ya. Luka yang tadinya tenang karena kita dressing atau terlalu dalam, ya, membersihkan terlalu dalam, terjadi perdarahan ulang. Nah, misalnya begitu, itu iatrogenik namanya. Di dalam hal cardiogenic shock ini, etiologi heterogenik ini salah satunya adalah akibat pemberian obat-obatan yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Misalnya dosisnya yang terlalu besar, atau frekuensi pemberian obatnya yang lebih sering, atau memang obat itu diketahui akan menyebabkan suatu kondisi tertentu tetapi tetap dipakai. Jadi dilihat risk benefitnya, pertimbangannya, kemudian ternyata
yang lebih tinggi ternyata risknya yang keluar. Ya. Misalnya penggunaan beta blocker, golongan beta blockage, ya, penyekat beta itu akan menyebabkan satu pengurangan dari heart rate. Ya. Pengurangan heart rate ini pada kondisi tertentu dia akan bisa menyebabkan menurunnya cardiac output. Ya. Jadi ingat, kalau pemberian obat-obatan itu kita harus betul-betul mengerti efek samping yang akan terjadi, kemudian efek lanjutan yang bisa dialami oleh pasiennya. Jadi iatrogenik. Nah, kemudian adanya perdarahan-perdarahan yang tersembunyi yang terjadi pada prosedur-prosedur kardiovaskuler, kemudian yang mengikuti prosedur yang sebagai komplikasi dari prosedur atau pemberian obat, misalnya pemberian obat antitrombus, ya, antitrombotik, menyebabkan suatu perdarahan karena terjadi terlalu rendahnya misalnya plateletnya atau dari hiperkoagulasi menjadi dilusi dan seterusnya, ya. Jadi pemberian obat-obat antitrombotik, antiplatelet, fibrinolitik itu semuanya bisa mengakibatkan suatu perdarahan tersembunyi. Kemudian bisa menyebabkan, karena perdarahan ini berlangsung terus, dia bisa menyebabkan cardiogenic shock. Nah, ini adalah tabel, ya, yang barangkali bisa membantu, ya, mengenai tingkat-tingkat kematian, ya, yang terjadi pada cardiogenic shock yang menjalani primary PCI. Ya. Ini adalah trial dari beberapa center, ya. Kemudian mortality rate-nya kita lihat, hazard ratio-nya, ya. Jadi memang masih tinggi kalau kita lihat di sini. Ya. Mortality multivessel, kemudian culprit. Culprit itu adalah pembuluh darah koroner yang mengalami sumbatan itu sendiri, oklusi sendiri. Itu namanya culprit, ya. Nah, kalau multivessel ini ada beberapa pembuluh koroner yang terkena. Ya. Biasanya kalau multivessel ini disebut lebih dari 3. Ya. Ya. Nah, jadi ini tabel ini sebetulnya menggambarkan masih tingginya tingkat mortalitas. Jadi 55%, 60%, bahkan yang paling rendah saja 20,4%. Ya. Tapi kalau itu yang multivessel, kalau yang culprit malah 27,8% dengan hazard rasionya yang odds rasio dengan hazard 1,5 dengan dibandingkan. Nah, jadi tabel ini membantu kita menggambarkan bagaimana sebetulnya besarnya tingkat kematian sebagai akibat komplikasi dari cardiogenic shock walaupun sudah dilakukan manajemen revaskularisasi. Ya. Jadi nanti Anda bisa lihat step dalam manajemennya. Ya. Kalau kita bertemu kondisi shock kardiogenik, ya, bagaimana kita bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain? Kalau yang ini disebutkan ini adalah kondisi yang terjadi pada jantung itu sendiri, ya, pembuluh darah. Tetapi kan kita tahu shock itu secara umum mempunyai banyak diagnosis banding sebagai suatu etiologi. Ya. Misalnya kalau kita bilang shock hipovolemik, ya, perdarahan yang disebutkan tadi sebetulnya juga mengakibatkan hipovolemik shock. Tetapi karena dia dalam konteks misalnya tindakan kardiovaskuler, maka disebutkan dia sebagai cardiogenic shock. Ya. Kalau pasien datang dengan kondisi shock, Anda harus tanyakan riwayat-riwayat bagaimana, apakah ada misalnya volume yang terbuang melalui muntah,
melalui diare, ya, atau melalui urinoa, ya, itu satu. Atau memang volume depression karena intake-nya yang turun. Jadi kalau ketemu shock harus jelas dulu ini hipovolemik, ya, kontributif, atau misalnya kardiogenik dan seterusnya. Biasanya memang kalau yang lebih bertahan itu secara klinis kita bisa lihat dalam waktu yang lebih lama dari anamnesis kejadiannya adalah shock hipovolemik biasanya, kecuali karena perdarahan akut. Tapi kalau dia perdarahannya kronik, kemudian depresi cairannya itu ada sekian hari, misal itu biasanya bukan cardiogenic shock. Karena cardiogenic shock tadi kita ketahui penyebab terbanyaknya adalah infark miokard akut. Jadi Anda akan melihat sebetulnya kondisi infark miokard akutnya. Ya, itu yang terjadi. Kalau ada kondisi shock, Anda bisa berpikir, oh ini shock kenapa? Ya. Kardiogenik, neurogenik, misalnya hipovolemik, distributif, dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa tahu ya. Nah, diagnosis bandingnya bisa karena kejadian yang non iskemik dan ekstrakardiak tadi yang disebutkan. Ya. Miokarditis akut, ya, misalnya karena infeksi atau karena toksin, misalnya influenza, difteri, miokarditis yang lain tuh yang sekarang sedang berlangsung karena SARS-CoV-2, ya. Kemudian ada yang disebut apical ballooning syndrome, ya, Takotsubo kardiomyopati, terjadi suatu disfungsi left ventricle yang akut sebagai respon dari stres fisik atau stres emosional. Jadi Takotsubo ini beberapa waktu yang lalu banyak dibahas sehubungan dengan beberapa kejadian kematian mendadak dari staf medik di beberapa rumah sakit, khususnya di bagian anestesi, ya, waktu kira-kira 1-2 tahun belakangan itu, ya. Maka kemungkinan Takotsubo kardiomyopati, ya. Kemudian diseksi aorta, ya, ruptur aorta, diseksi arteri koroner. Jadi kita harus memikirkan perdarahan yang keluar itu misalnya apakah karena left ventricle dysfunction yang akut atau memang ada perdarahan akibat ruptur aorta, ya. Diseksi aorta, misalnya aneurisma aorta thoracalis, ya, kemudian terjadi seksi ruptur arteri koroner yang diseksi. Kemudian tamponade, ya, tamponade nanti kita bisa lihat ada ilustrasinya, ya, bagaimana yang disebut tamponade. Kemudian shock septic. Shock septic ini akibat toksin, ya, dari bakteri atau virus atau mungkin fungal, ya, yang menyebabkan satu depresi miokard. Kira-kira ini sebetulnya berhubungan dengan akut miokarditis juga. Ya. Nah, pada kejadian kira-kira 2-3 tahun yang lalu ada endemik dari difteria, ya, difteria. Anda masih ingat mungkin, ya, difteri yang infeksi bakteri pada umumnya menyebabkan suatu septic shock, dia akan menyebabkan suatu myocardial depression. Ya. Jadi sebetulnya dalam hal ini kita harus betul-betul jeli dalam memilah apakah ini memang asalnya
Bagaimana dia bisa terjadi? Patogenesisnya. Yang paling dominan adalah kegagalan ventrikel kiri dalam melakukan fungsi pemompaan. Ya. Maka di dalam hal ini kita akan mendapatkan tekanan darah sistoliknya ada di kisaran di bawah 90 mm air aksa. Dan left ventricle filling pressure-nya ini agak rumit sedikit ya istilah-istilahnya. Tapi barangkali nanti Anda bisa baca lebih lanjut di beberapa further reading-nya. Ya. Bisa berkisaran normal atau meningkat. Kemudian adanya bukti dari hipoperfusi organ-organ yang di distal. Ya. Hipoperfusi organ di distal itu paling mudah misalnya di tangan atau di kaki. Ya. Anda bisa lihat bentuk hipoperfusi itu berupa pucatnya ujung kuku, ya, atau misalnya dinginnya pada palpasi dari kulit pada ujung jari dan ujung jari kaki dan ujung jari tangan, ya. Atau Anda bisa lihat bentuk sianosis pada bibir dan seterusnya. Itu bentuk dari hipoperfusi. Nah, bisa juga karena kegagalan ventrikel kanan. Ya, kita tahu bahwa ventrikel kanan itu dia mendapat cabang dari koroner yang kanan, ya, right coronary artery, sehingga akan terjadi suatu kondisi hipotensi dan bradyarrhythmia. Nah, ini akan menyebabkan suatu suplai darah yang masuk ke paru itu berkurang sehingga volume di atrium kiri itu juga berkurang dan suplai ke ventrikel kiri juga berkurang. Sebagai akibatnya akan terjadi penurunan tekanan darah sistolik. Ya. Jadi dari kanan kan dia kan masuk ke paru. Dari paru dia masuk ke kiri atrium. Nah, kalau dari kanan sendiri pompanya sudah terganggu, ya, maka kita bisa menduga bahwa pasti di ventrikel kirinya akan terganggu, darahnya kan sedikit jadi. Ya. Kemudian regard, ya, lalu ventricular septal rupture. Nah, ini yang tadi ruptur yang inilah yang menyebabkan suatu kondisi di mana kontraktilitas ventrikel kiri itu akan menurun. Anda bisa bayangkan kalau septum itu ruptur, septum interventrikular, atau minimal dia tidak berkontraksi sesuai dengan fungsinya, maka akan terjadi penurunan cardiac output atau free wall rupture, ya. Free wall rupture itu di berbagai tempat, ya. Jadi patogenesisnya secara umum adalah kegagalan dari fungsi ventrikel kiri, ya. Kemudian bisa juga dari ventrikel kanan, kemudian dari ruptur pada tempat-tempat tertentu, ya. Nah, ini patofisiologinya kita lihat panah yang ke kiri, ya, yang panah merah itu, ya, dimana kita bisa lihat infak miokard itu secara umum akan menyebabkan disfungsi dari sistolik dan diastolik yang ke bawah. Nah, yang ke samping kanan itu infak miokard itu menyebabkan suatu inflamasi sistemik, sehingga akan dilepaskanlah sitokin yang pro-inflamasi, ya, misalnya IL-6, dan terjadi peningkatan dari iNOS, ya, nitric oxide. Kemudian terjadi peroxinitritnya yang naik. Nah, yang ini hasil akhirnya akan menyebabkan suatu vasodilatasi, ya. Sama juga seperti tadi, kalau kita lihat arah panah, peroksinitrit yang naik itu akan menyebabkan satu gangguan
dari miokard, khususnya pada fungsi sistolik. Nah, fungsi sistolik yang terganggu ini akan menyebabkan penurunan cardiac output, ya, penurunan stroke volume. Sebagai akibatnya kemudian terjadi hipotensi yang kita istilahnya. Cardiac output langsung bisa hipotensi. Nah, karena koroneri itu memberi makan miokard itu pada saat fase diastolik, ya, terjadi penurunan perfusi ke koroner akibat hipotensi tadi. Yang keluar ke aorta itu kan hanya sedikit sebetulnya, ya, sehingga waktu dia berkurang, perfusi ke koroner juga berkurang dari aorta, ya, hingga akan menyebabkan kondisi iskemik lagi. Iskemik akan balik lagi memperberat fungsi, ya. Jadi ini circle vicious-nya, ya, sebetulnya begini. Nah, kalau kita lihat diastolik, left ventricle and diastolic pressure-nya menurun. Kemudian terjadi kongesti dari pulmonar. Akibatnya hipoksemia. Hipoksemia itu menyebabkan iskemik lagi. Jadi kiri kanan dia bisa menyebabkan ini, ya. Bisa dimengerti kira-kira, ya. Nah, iskemik sendiri menyebabkan kali kita balik, ya, progresivitas dari disfungsi miokard yang akibat secara langsung mengakibatkan kematian. Nah, pada cardiac output dan stroke volume yang menurun selain hipotensi, langsung terjadi penurunan perfusi dari secara sistemik, ya. Penurunan perfusi secara sistemik ini sendiri juga diakibatkan dari vasodilatasi tadi. Jadi vasodilatasi menyebabkan penurunan tekanan, menyebabkan penurunan perfusi, menyebabkan satu compensatory vasoconstriction. Inilah yang menjelaskan kenapa terjadi kondisi pucat. Ya, karena seluruh organ itu dikurangi. Alirannya dikurangi untuk mempertahankan fungsi di miokard dan di cerebral sebetulnya. Dua itu. Ya. Diminimumkan ke bagian yang lain. Sehingga sebagai akibatnya terjadi lagi disfungsi miokard yang progresif dan mengakibatkan kondisi kematian. Nah, jadi bisa kita lihat, kita harus melakukan suatu pencegahan dini di sini. Kalau dia pada fase belum sampai shock, maka kita harus mencegah jangan terjadi shock dengan melakukan tata laksana infark miokard yang sesuai dengan prosedur, ya, secepatnya. Kalau memang diperlukan untuk revaskularisasi segera, ya, ya dikirim segera dengan batasan waktu di bawah 90 menit, ya. Door to balloon, balloon to needle maksudnya, ya. Kira-kira di bawah 90 menit. Nah, Anda bisa bayangkan dalam kondisi negara kita seperti sekarang ini, ya, tidak pandemi pun yang di bawah 90 menit jarang. Ya. Nah, maka kita bisa juga sebetulnya memprediksi kenapa masih terjadi tingginya tingkat kematian akibat shock kardiogenik yang berhubungan dengan infark miokard akut, ya. Walaupun diagnosisnya sudah tegak secara dini. Ya. Oke. Nah, ini yang akan kita dapatkan. Presentasi kliniknya sebetulnya terjadi tergantung pada patofisiologi dasarnya. Bisa berupa chest pain, bisa berupa nausea, emesis, ya, capek, ya, agitatif. Jadi terjadi altered of consciousness, ya, perubahan-perubahan tingkat kesadaran. Bisa lagi agitatif, bisa juga misalnya dia somnolen dan seterusnya, ya. Nah, lalu terjadi kondisi di perifer, di ujung jari tangan, ujung jari kaki, yang kalau kita raba lebih dingin, suhunya turun, ya, hipotermi dan clamming. Ya.
Kemudian sebagai akibat penurunan perfusi ke arteri renalis, ya, arteri renalis akibat cardiac output yang menurun, maka bisa terjadi acute kidney injury. Acute kidney injury ini output urin. Tidak perlu harus kita memakai kateter, tapi boleh bertanya kapan terakhir BAK. Anda bisa memperkirakan berapa banyak BAK. Itu bisa memberi gambaran bahwa terjadi hipoperfusi ginjal, kemudian acute kidney injury. Ya. Ini tadi perubahan dari status mental, ya, agitatif dan seterusnya, kemudian terjadi edema pulmoner, dyspnea, tachypnea. Anda bisa dapatkan ronki basah bilateral, ya, baik yang halus ataupun yang sedang, kemudian terjadi gagal nafas. Jadi yang ini kalau Anda lihat di bawah ini sudah di lebih advance-nya. Mestinya dia masuk di sini yang kita lakukan segera penanganan. Kita cegah jangan sampai jadi begini, apalagi yang advance begini, ya. Nah, jadi Anda bisa memperkirakan dari presentasi klinik yang Anda dapatkan saat bertemu pasien dengan dugaan shock kardiogenik, kira-kira ini sudah sampai di fase yang mana, gitu ya. Terjadi kolaps hemodinamik, kemudian juga impulsnya juga akan terjadi diffuse point of maximal impulse, lalu bisa terjadi kita temukan suara S3 gallop, terjadi peningkatan jugular vein pressure, JVP, tadi pada right ventricular failure tadi, apalagi akan kita temukan elevated GVP, ya. Rails tadi sudah disebutkan, atau kita menemukan murmur holosystolik yang baru. Tadinya nggak ada riwayatnya. Atau sebelumnya, kira-kira 30 menit yang lalu, nggak terdengar murmur holosystoliknya. Tapi kemudian ada, ya. Anda harus hati-hati ini ada cardiac tamponade apa tidak. Ya, tentu dengan menggabungkan temuan klinis yang lain, ya, cardiac tamponade, ya. Nah, lalu pendekatan kita untuk diagnosis tergantung pada sign dan symptoms tadi yang kita temukan, kemudian ekokardiografi untuk menilai fungsi dari left ventricle, ya, left ventricle. Jadi left ventricle itu bisa kita evaluasi dengan melakukan ekokardiografi. Kita juga bisa melihat kemungkinan ruptur dari musculus papillaris, ya, oda tendine, ruptur dari wall, gerakannya dan seterusnya, motionnya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa memang ini cardiogenic shock yang berhubungan dengan kondisi tertentu akibat infark miokard akut. Nah, bagaimana kita memanage? Secara umum kita lakukan treatment yang optimal, menstabilkan oksigenisasi, ya. Kemudian kita melakukan suatu maaf, sebentar. Suatu prosedur core angiografi, ya, kateterisasi segera, kemudian, ya, dengan menstabilkan tekanan darah dan irama, ya. Kemudian monitoring hemodinamik dengan melakukan pemasangan Schwann-Ganz catheter, ya, Schwann-Ganz catheter ke atrium kanan, ya.
Kemudian kita bisa menaruh device intra-aortic balloon pump IEBP ya, untuk menyebabkan suatu efek vakum selama fase sistolik yang akan menyebabkan suatu penurunan dari afterload dan akan menyebabkan suatu perpanjangan atau peningkatan dari penguatan dari diastolic blood pressure. Karena kita tahu ya itu akan menyebabkan suatu peningkatan perfusi, tekanan perfusi dari koroner sendiri. Jadi kalau kita nanti kita bisa lihat gambarnya ya, kira-kira kerjanya bagaimana. Nah, kemudian early reperfusion of occluded coronary artery. Jadi ini yang disebut tadi revaskularisasi segera, reperfusi. Jadi arteri koroner yang teroklusi, tersumbat itu dilakukan perfusi ulang, dibuka oklusinya. Ya. Nah, kemudian ini yang penting, jangan terjadi suatu iatrogenic cardiogenic shock. Jadi kita harus menghindarkan suatu kesalahan-kesalahan fatal pada saat kita melakukan penanganan pasien-pasien ini. Nah, ini adalah suatu trial yang berhubungan dengan penanganan pada pasien-pasien cardiogenic shock ya. Kita lihat itu yang dilakukan revaskularisasi follow up ya setelah 1 tahun dan 30 hari. Kita lihat di sini angkanya, mortality relative risk-nya kira-kira 95% dari confidence interval ya, sehingga relative risk-nya 95%. Dari confidence interval itu sekitar 0,72 kalau yang di shock selama 1 tahun. Kalau yang ini 30 hari 0,87 ya. Nah, kemudian ada trial dalam hal penggunaan vasopresor, obat-obat yang sifatnya menaikkan, memacu fungsi dari pompa ventrika kiri ya. Itu kita lihat selama 24 minggu ya, 4 minggu dengan jumlah yang sekian, ya, kita bisa lihat relatif risk-nya 0,75 ya. Penggunaan obat-obat inotropik ya, dopamin, dobutamin dan seterusnya ya, relatif risk-nya 0,33. Nah, ini glycoprotein 2B3A inhibitors ya, dengan relatif risk-nya 1,15. Lalu nitric oxide, ini obat-obat yang dipakai. Penggunaan IEBP yang tadi ya, 1,28, 0,96, 0,98. Ini yang device pada left ventricle. Kita lihat ya. Nah, jadi ini sebetulnya menggambarkan beberapa kondisi penanganan. Penanganan ini tidak terpisah. Jadi revaskularisasinya diikuti juga dengan pemberian vasopresor, inotropik, glycoprotein inhibitor yang 2B3A ya, nitric oxide synthase inhibitor, IEBP dan LVID. Jadi ini sebetulnya walaupun penekanannya pada revaskularisasi, tapi pada hakikatnya dia melakukan juga tindakan pemberian vasopresor, inotropik dan seterusnya. Tidak terpisah-pisah. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ya, support yang optimal, kemudian waktu yang tepat, ya, manajemen dari komplikasi yang tepat itu akan menyebabkan suatu penurunan dari multi organ damage system ya, MODS itu. Jadi yang hasil akhir itu sebetulnya multi organ damage. Jadi kalau kita melakukan penanganan itu dengan betul, dengan langkah yang tepat, cepat dan akurat, maka kita bisa menurunkan tingkat kematian. Sebetulnya bukan tingkat kematian dulu, tapi tingkat dari MODS-nya tersendiri. Ya. Jadi kita memanfaatkan
fasilitas dengan semaksimal mungkin untuk mengurangi angka kematian ya. Tapi kita bisa lihat ini sebetulnya adalah suatu gambar ya, di mana hal-hal yang perlu ditekankan yang dilakukan segera itu adalah seperti ini. Timingnya, supportnya, prevention dari device complications. Ya. Ya. Bagaimana kalau shocknya berlanjut? Tentu prognosisnya menjadi lebih buruk. Ya. Kemudian cardiac output yang bisa dipertahankan dengan baik ya cukup itu akan mencegah disfungsi dari organ-organ ya, and organ dysfunction. Nah, ada lagi yang bisa kita lakukan, tapi tentu ini membutuhkan penanganan yang lebih rumit ya, lebih complicated. Cardiac transplantation. Jadi kalau jantungnya nggak bisa diapa-apain lagi ya, salah satunya adalah cardiac transplantation atau protesis ya. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita bisa lihat bahwa banyak dilakukan pemasangan device-device yang berfungsi sebagai pengganti jantung itu sendiri. Ya. Jadi mungkin device-device ini yang disebutkan ya, tidak lagi mengenai cardiac transplantation secara langsung. Ya. Nah, mechanical support nanti kita lihat ya. Kemudian stem cell. Stem cell sudah banyak dilakukan, terutama pada infark miokard, di mana dilakukan penyuntikan stem cell pada kasus-kasus infark miokard yang sedang dirawat ya, dengan hasil yang sebetulnya belum bisa dikatakan mengembirakan ya, belum bisa. Nah, ini adalah prosedur-prosedur yang kita lakukan saat kita melakukan penanganan dari cardiogenic shock. Ini tadi yang disebut intra-aortic balloon pump ya. Jadi prinsipnya kateter itu diinsersikan di arteri femoral, sama persis seperti kita melakukan tindakan korangiografi atau kateterisasi jantung ya. Maaf sebentar. Halo. Aku lagi ngajar ya, kayaknya. Ya, sudah berjalan. Ya, jadi sama persis prinsipnya seperti saat kita tindakan korangiografi. Kateter yang fleksibel itu diinsersikan melalui ke dalam arteri femoralis ya, menembus kepada aorta descendant ini ya. Ini aorta descendant ya. Kemudian harus dipastikan bahwa IBP ini tepat pada tempatnya ya, untuk menghindari terjadinya penekanan atau blocking dari arteri subclavia, arteri carotis, atau arteri renalis. Saat dia dikembangkan, ya dikembangkan pada fase ini ya, diastolik misalnya, balon itu akan memblok 85-90% dari aorta. Ya. Tetapi dia tidak boleh sampai 100% karena dia akan menyebabkan kerusakan pada dinding aorta sendiri. Kemudian merusak dari sel darah merah kita dan fungsi platelet kita. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, pada saat fase sistolik ya, dia dilakukan deflasi, dia tidak dikembangkan. Ini terjadi penurunan dari afterload
penurunan kerja jantung, kemudian konsumsi oksigen miokard akan menurun, ya. Nah, kemudian pada saat dia dikembangkan di fase diastolik, dia akan menyebabkan satu augmentasi atau panjangan, perbaikan dari tekanan darah di diastolik, sehingga akan menyebabkan peningkatan perfusi koroner. Nah, karena kita tahu tadi di awal kita bilang, kita sampaikan bahwa miokard kita itu mendapatkan aliran dari arteri koroner saat fase diastolik. Jadi kira-kira ini prinsipnya, ya. Nah, ini. Dia akan menyebabkan peningkatan perfusi koroner, kemudian menurunkan afterload, ya. Ini adalah beberapa device, ya, yang digunakan dalam penanganan cardiogenic shock. Yang pertama ini intra-aortic balloon pump, ya. Kemudian ini Impella, ya. Yang ini, ya, Impella, ya. Kemudian yang ini tandem heart, ya. Kemudian ini yang extracorporeal life support. Anda tahu bahwa extracorporeal life support ini dalam pandemi ini banyak dipakai. Halo, aku lagi ngajar. Bentar, ya. Dulu aku lagi online. Jadi extracorporeal life support ini atau extracorporeal oxygenization itu, ya, ECMO itu banyak dipakai pada kasus-kasus COVID-19 sekarang ini, ya. Banyak sekali dipakai, dan itu membantu dalam hal perfusi, kemudian dalam hal membantu fungsi paru yang sedang terganggu. Ini, ya, kita tahu extracorporeal membrane oxygenization ini pada era pandemik ini banyak digunakan di rumah sakit besar untuk membantu pasien COVID-19 yang kritis. Ya. Nah, ini tandem heart, ya. Kemudian ini IVEC 2L, ya. Nah, kadang-kadang dibutuhkan satu pacu jantung, cardiac pacing, ya. Karena terlalu rendahnya fungsi ventrikel kiri, ya, baik atau ventrikel kanan, maka dipasang device berupa cardiac pacing. Ya. Cardiac pacing ini kita bisa lihat, ya, menginsersikannya sama seperti tindakan coronary angiography tadi, dimasukkan ujung kutubnya nanti diterapkan di tempat di mana kita akan melakukan stimulasi, ya. Nah, stimulasi elektrik. Jadi bisa di ventrikel, bisa di atrium, ya. Ini monitoring tekanan-tekanan di atrium kanan, ya, dengan akses vena sentral, ya. Kemudian kateterisasi arteri pulmonal untuk melihat ini tadi, ya, Anda bisa lihat ini Swan-Ganz, ya, untuk melihat kondisi di atrium kanan, ventrikel kanan, ya, melihat gambaran tekanan di paru dan seterusnya. Ini adalah kondisi cardiac tamponade. Cardiac tamponade, ya, Anda bisa lihat sebagai penyebab dari cardiogenic shock, maka kita lakukan aspirasi perikardial. Aspirasi perikardial ini bisa
dengan melalui pendekatan sudut yang berbeda, bisa dari lateral kiri atau dari sipoid, ya. Ini adalah tindakan-tindakan yang biasa dilakukan di divisi, ya. Tentu dengan bantuan atau guiding dari ekokardiografi untuk melihat perkiraan jumlah cairan di kapum perikardium, ya. Bisa cairan, bisa darah, dan seterusnya. Dan setelah dilakukan fungsi, kita bisa melihat gambaran ulang dari kontraksi, di mana kalau perikard efisiensinya banyak, ya, maka kontraksi dari ventrikel kiri dan ventrikel kanan itu akan terganggu, dibatasi oleh cairan tadi. Tapi kalau cairan yang sudah diaspirasi, biasanya akan terjadi peningkatan fungsi kontraksi ventrikel kiri, peningkatan cardiac output. Ya, cardiac output yang meningkat akan menyebabkan satu peningkatan dari tekanan darah. Nah, saya kira slide-nya sudah habis. Mungkin ada yang akan ditanyakan, silakan.